赐我能成为你所喜悦的儿女，赐我的生命得我呈现的荣耀。只要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够呈现你荣耀，使我的生命能够呈现你荣耀，使我的生命能够彰显你荣耀。Ini adalah isi hati kami Tuhan. Ini adalah doa kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan mencerminkan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar orang boleh melihat Tuhan bahwa Engkau hidup dalam hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, pagi ini Kau berikan kami sesuatu yang baru Tuhan. Kau telah utus hamba-Mu Pak Martinus Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti Tuhan, siapakah Engkau Tuhan. Siapakah Engkau bagi kami semuanya Tuhan, sehingga kami keluar dari tempat ini Tuhan mendapat pengertian yang benar akan Kau Tuhan. Kau adalah juru selamat kami Bapa. Kau adalah Tuhan dan Raja kami Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini Tuhan membuat kami boleh lebih mengenal Engkau, boleh membuat kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari Tuhan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dalam hanya satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk. Pagi ini kita akan dilayani oleh Pak Martinus. Biar untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak, nanti biar Pak Martinus memperkenalkan diri sendiri ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom semua. Oke, nggak pakai penerjemah ya. Semua ngerti bahasa saya ya. Amin. Saya dipanggil Liu Muse karena 3,5 tahun saya melayani di 50 kota di China. Tidak, saya tidak bisa bahasa Mandarin, hanya pakai penerjemah. Dan 3,5 tahun di 50 kota kami menangkan 6.000 keluarga jadi percaya Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Siapakah Yesus dalam hidup kita? Ya. Boleh bilang sama-sama, siapakah Yesus dalam hidup saya? Yesus itu menurut Alkitab banyak sekali namanya atau gelarnya. Dia disebut Allah, dia disebut anak, dia disebut firman, dia disebut guru, dia disebut tukang kayu, dia disebut penebus. Banyak sekali gelar-gelar, kurang lebih ada 33 atau 35 gelar. Tapi untuk tema hari ini kita akan belajar 3 saja. Yang pertama, katakan Yesus itu juru selamat. Ya. Malaikat Gabriel bilang sama Maria ibunya,
engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan hendak namai dia Yesus. Artinya dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa mengampuni dosa kita. Hanya Yesus Kristus. Bilang amin. Dia disebut penebus kita. Kalau orang utang, dia nggak bisa bayar, ada orang lain yang datang untuk membayar, nah itu yang disebut penebus. Atau kalau seseorang masuk penjara, lalu ada orang yang datang bayar uang tebusan supaya dia keluar dari penjara. Nah, kita dipenjara oleh dosa dan kesalahan kita sebagai manusia. Maka Yesus datang untuk membebaskan kita dari semua dosa dan kesalahan. Amin. Nah, yang ketiga, Yesus mendamaikan kita. Kita dengan Allah ada problem, yaitu apa? Dosa menghalangi kita untuk berjumpa dengan Allah. Tapi Yesus datang untuk tolong kita supaya kita bisa punya hubungan baik dengan Allah Bapa. Dia memberikan yang ketiga, dia memberi hidup yang kekal. Hidup kekal itu bukan berarti tidak mati. Hidup kekal artinya hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Hidup bersama Kristus. Alkitab bilang ada waktunya kita akan mati. Tetapi ketika Yesus datang, kita semua akan dibangkitkan kembali dan hidup bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Berarti Yesus adalah juru selamat pribadi saya. Bilang amin. Coba ikuti saya. Yesus adalah juru selamat pribadi saya. Nah, masalahnya kalau cuma sampai di situ, banyak orang gagal. Banyak orang kemudian jatuh bangun. Karena apa? Dia anggap Yesus hanya juru selamat. Coba. Kalau kita perlu makan, kita butuh siapa? Juru masak. Habis makan, kita enggak urusan lagi sama juru masak, betul? Betul enggak? Nah, habis makan kita pergi, bayar pergi. Kita enggak ada urusan sama juru masak. Kalau kita naik mobil, kita perlu siapa? Juru mudi atau sopir. Begitu kita tiba di tempat, kita enggak urusan lagi dengan sopir angkot. Kalau kita naik pesawat, kita perlu pilot. Begitu tiba, kita nggak ada urusan sama pilot. Kan kita udah bayar. Betul? Itu yang terjadi di kalangan orang Kristen. Dia pikir Yesus cuma juru selamat. Jadi karena udah merasa selamat, kita nggak butuh dia lagi. Makanya orang mulai sakit-sakitan, baru mulai cari juru rawat, cari juru akupuntur, cari juru silat. Ya. Jadi perhatikan, kekristenan kita mengalami kegagalan. Banyak orang Kristen yang hancur hidupnya oleh karena menganggap Yesus hanya juru selamat. Berarti dia udah selamatkan saya, dia udah datang, dia udah menderita, dia udah mati di kayu salib, dia udah bangkit, berarti saya sudah selamat. Maka orang tidak perlu lagi hidup benar karena merasakan ada juru selamat. Itu pemahaman yang salah. Jadi Yesus tidak hanya juru selamat. Benar dia juru selamat buat saya, buat kita. Tapi tidak hanya itu. Ada lagi yang mesti kita lakukan. Yang kedua,
Katakan, dia Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan artinya bahasa Yunaninya kurios, artinya penguasa tunggal. Katakan penguasa tunggal. Jadi dengar saya kasih tahu ya. Coba yang percaya kepada Yesus boleh langsung angkat tangan. Angkat tangan, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan. Percaya Yesus, tapi kalau tidak taat pada firman-Nya, berarti itu namanya calo. Tahu calo? Bilang sama orang sebelah, jangan jadi calo. Yesus itu Tuhan. Katakan, dia Tuhan. Penguasa tunggal. Apa buktinya? Dalam kitab Markus, dan dengan murid-murid di atas perahu, ada badai kencang, angin badai, ada laut yang bergelora, lalu Yesus menghardik angin itu, Yesus menghardik danau itu, tenanglah. Maka alam dan badai tenang. Berarti Yesus berkuasa atas alam raya. Amin. Ada orang yang sakit, dipikul oleh 4 orang, dibawa ke Yesus, dan Yesus sembuhkan dia. Berarti Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Amin. Ada roh jahat yang menguasai manusia pada waktu itu. Dan ketika Yesus menghardik roh jahat itu keluar. Berarti kuasa jahat, kuasa kegelapan, Yesus berkuasa atasnya. Amin. Bahkan Lazarus sudah mati 4 hari. Yesus datang dan bangkitkan dia. Berarti Yesus juga berkuasa atas maut. Amin. Coba bilang sama sebelah, tapi jangan mati sekarang. Kasih tahu, jangan mati sekarang. Soalnya masih banyak utang. Haleluya. Jadi pelajaran ini mengingatkan kita. Jangan hanya jadikan Yesus juru selamat. Dia juga Tuhan. Kita percaya dia selamatkan kita. Tapi dia juga berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas alam raya. Dia berkuasa atas sakit penyakit. Dia berkuasa atas roh-roh jahat. Dia berkuasa atas mengampuni dosa. Dia juga berkuasa atas maut. Itulah kekuatan. Itu sebabnya orang yang percaya Yesus juru selamat harus juga jadikan dia penguasa tunggal. Katakan penguasa tunggal. Jadi jangan lagi pergi ke kuburan-kuburan, bicara-bicara sama orang mati. Yang ketawa itu pengalaman tuh. Yang tidak ketawa itu pelaku-pelaku utama itu. Jangan mau pergi ke kuburan-kuburan untuk bicara-bicara. Dulu waktu saya kecil di kampung, ada kuburan Cina. Jadi kami itu agak nakal waktu saya masih di SD. Jadi kalau orang Chinese itu orang meninggal, orang bawa ke kuburan, terus dikasih makanan di atas kuburan. Jadi kami ngintip dari jauh. Karena ada banyak pohon-pohon, ada banyak belukar. Begitu orang-orang itu pulang, kami serbu. Ambil itu makanan dan kami makan. Tapi puji Tuhan, beberapa tahun belakangan, saya sama istri bolak-balik ke China. Mulai dari Guangzhou sampai Beijing. Seluruh 50 kota dan banyak desa kami kunjungi. Dan puji Tuhan ketika Yesus diberitakan, Injil diberitakan, banyak orang bertobat terima Tuhan Yesus. Salah satu yang paling dahsyat itu cucu ke-79 dari Konghucu. Konghucu itu pemimpin yang dihormati. Setuju? Konghucu itu seorang pemimpin yang hebat. Tapi dia punya keturunan begitu banyak. Cucunya bernama Kong Li.
Kongli itu preman di Jilong, satu kota kecil. Dia preman yang suka berkelahi, mereka suka palak orang di jalan, masih muda tapi karena dia kaya dan dia cucunya Konghucu, cucu ke generasi ke-79. Satu kali kami bikin pelayanan di Jilong dan dia ikut, diajak teman-temannya. Dia ditipu, katanya ada pengusaha dari Indonesia. Saya dianggap pengusaha, orang hitam. Jadi dia ada terangkan tentang bisnis baru. Kamu ikut. Dia ikut camp pria waktu itu. Dia dengar firman Tuhan, dia dilawat Tuhan, dia maju dan didoakan, dia menggelepar-gelepar dan hari itu dia terima Tuhan Yesus dan dia bertobat jadi orang yang luar biasa. Lalu kami diajak makan di restorannya. Restorannya itu sop tulang babi, enak sekali. Wih, restoran terenak di Cina. Itu punya Kongli, cucunya Konghucu. Jadi saya heran juga kalau orang bilang babi itu haram. Babi itu paling enak. Mau pintar, makan daging babi. Amin. Saya harap hari ini kita makan daging babi. Lalu habis itu Kongli, saya bawa dia ke Bali, datang bersaksi. 1 tahun kemudian saya bawa dia ke Batam. Waktu itu dalam rangka Imlek, Gongsi Facai. Orang-orang dari Ncinci, dari segala pulau-pulau di sekitar Batam datang ikut KKR saya. Yang bersaksi itu Kongli, cucunya Konghucu. Lalu Kongli bilang begini, Konghucu itu kakek saya, generasi ke-79 saya. Saya hormat dia. Kami menghormati pemimpin itu. Tapi saya memilih percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan apa yang terjadi? Banyak sekali orang-orang di Kepulauan Batam dan sekitarnya. Rame-rame datang menyembah Tuhan Yesus. Jadi, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jadikan dia Juru Selamat, jadikan dia Tuhan, tidak boleh lagi percaya kepada yang lain. Yang lain kita hormati, tapi hanya kepada Yesus. Karena yang lain tidak mati buat kita, hanya Yesus yang mati buat kita. Amin. Yang lain tidak bangkit buat kita, hanya Yesus yang bangkit buat kita. Dan dia berkuasa untuk alam raya. Dia bisa perintahkan alam itu tenang. Dia bisa perintahkan sakit penyakit sembuh. Dia bisa perintahkan roh jahat keluar. Dia bisa mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan maut pun dia kalahkan. Mau menang? Yang mau menang lambaikan tangan. Nah begini, saya kasih tahu cara menang. Satu kali ada lomba menyelam. Lomba menyelam di Danau Toba. Pernah ke Danau Toba? Oh belum? Pernah. Yang belum pergi itu ya memang maklumlah uangnya nggak cukup. Jadi lomba menyelam ikut 3 kategori. Kategori pertama anak muda usia 20 tahun. Kategori kedua bapak-bapak umur 50 tahun. Kategori ketiga opa-opa, kakek-kakek, apa istilahnya itu? Hah? Engkong umur 75 tahun. Jadi 3 kategori. Anak muda 20 tahun, bapak-bapak umur 20 tahun, dan engkong umur 75 tahun. Panitia bilang, sama-sama menyelam. Siapa yang keluar paling terakhir, juara 1. Karena menguji nafas. Jadi mereka mulai menyelam. 10 menit kemudian, anak muda umur 20 tahun keluar.
Juara berapa? Juara 3 karena keluar pertama, napas nggak kuat. 15 menit kemudian bapak-bapak umur 50 tahun keluar. Juara berapa? 2. Engkau umur 75 tahun, sudah 1 jam nggak keluar-keluar. Panitia bingung. Akhirnya ketua panitia suruh tim SAR turun cari dia. Mereka menyelam cari di tempat penyelaman gak ketemu. Ternyata sudah dibawa arus ke sana 100 meter. Bajunya nyangkut di batu karang. Tahu apa yang terjadi? Mati. Diangkat ke atas. Waktu diangkat ke atas, ketua panitia bilang, dokter, tolong periksa nadinya. Siapa tahu dia masih hidup. Begitu dokter periksa nadinya, dokter kaget. Karena di dalam tangan engkong ini ada tulisan bahasa Mandarin. Tulisannya bunyinya, biar mati yang penting menang. Jadi rupanya untuk menang harus mati. Mati terhadap apa? Mati terhadap ego kita. Egois, mau menang sendiri. Mati terhadap rasa iri kita. Mati terhadap kesombongan kita. Ya, mati terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi kita mau menang? Mau menang? Bilang sama sebelah, mati. Mati terhadap cerewet-cerewetin suami. Mati terhadap cerewetin cucu. Cerewetin anak mantu. Ya, anak mantu perempuan banyak yang kabur. Karena mereka kepahitan sama cinci itu. Makanya mesti bertobat. Bilang amin. Orang percaya Yesus sebagai juru selamat. Percaya Yesus sebagai Tuhan. Berarti tidak lagi cerewet. Ingat, kalau ibu-ibu cerewetin suami, ingat. Kalau laki-laki kecewa, dia pasti kecewe. Jadi jangan cerewet. Kalau sudah lanjut usia, duduk tenang, terima kasih Tuhan. Engkau baik, usiaku sudah sampai saat ini. Aku bisa melihat cucu-cucu berlarian ke sana kemari. Aku bisa melihat mereka makan yang enak. Amin. Jangan cerewet. Bilang sama sebelah, jangan cerewet. Udah gak cerewet, tapi masih ngomel. Yang terakhir, Yesus tidak hanya juru selamat, dia juga tidak hanya Tuhan, tapi dia adalah Raja. Katakan dia Raja. Dia raja berarti dia memerintah. Dia tidak hanya menolong kita, tapi dia perintah kita. Karena dia raja. Makanya dia berdoa begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti kita enggak usah mimpi masuk sorga. Itu urusan Tuhan. Tugas kita datangkan sorga ke dalam rumah tangga kita. Amin. Datangkan sorga ke bisnis kita. Datangkan sorga ke keluarga kita. Jadi tiap hari di rumah kita seperti di sorga. Di sorga ada apa? Kedamaian, sukacita, kebenaran. Jadi Yesus itu, Alkitab di kitab Wahyu pasal 19 ayat 16 bilang apa? Dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Katakan Yesus raja. Raja itu dia berkuasa. Raja itu memerintah. Raja itu mengatur hidup kita. Jadi jangan mau atur hidup sendiri. Biarkan Yesus yang atur. Bagaimana caranya? Baca firman. Rajin ikut komsel. Dengar firman Tuhan. Dan pasti kita tahu bagaimana cara Yesus mengatur kita. Amin. Nah,
Dia bukan hanya raja rohani kita, tapi dia juga raja atas seluruh hidup kita. Raja untuk nenek moyang kita. Raja sekarang yang berkuasa. Bahkan raja untuk anak cucu kita yang akan datang. Mungkin suatu ketika kita udah terbatas usia, Tuhan udah panggil kita. Tapi anak cucu kita, mereka akan bilang terima kasih Enci, terima kasih Kong. Karena walaupun mereka sudah nggak ada, tapi kami percaya Yesus. Dari mana? Karena warisan dari orang tua kita. Amin. Itu yang mesti kita kerjakan. Apalagi di tengah-tengah bangsa macam begini. Ada begitu banyak problematika yang kita hadapi. Tapi nggak usah pikirkan, itu presiden dibayar untuk urus itu, nggak usah urus itu negara itu. Beri hak presiden aja yang urus. Kau urus DKI itu gubernur yang urus. Tugas kita urus diri kita dengan Tuhan. Amin. Supaya hidup kita jadi bukti bahwa Yesus itu hidup dan berkuasa. Kita menjadi bukti. Siapa yang bukti bahwa Yesus itu hidup? Kitalah buktinya. Katakan saya bukti. Bilang saya bukti bahwa Yesus itu hidup. Amin. Waktu Yesus masuk Yerusalem, semua orang berseru Hosana. Artinya selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Tapi tidak lama kemudian, setelah 3 hari, orang-orang yang sama berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa? Karena orang-orang itu hanya terikat pada roti dan anggur. Mereka yang menyerukan salibkan dia, 5.000 orang yang makan roti itu. Jadi mereka melihat Yesus cuma juru masak, juru roti, juru anggur, juru mudi. Kami udah selamat. Mereka merasa Yesus akan membebaskan mereka dari semua penindasan politik. Ternyata mereka kecewa terhadap Yesus. Kenapa mereka kecewa? Bukan karena Yesus gagal. Mereka kecewa karena keinginannya tidak terpenuhi. Padahal Yesus sudah penuhi. Dia datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk membebaskan. Dia datang untuk mengatur hidup kita. Dia datang supaya kita terselamatkan. Tidak diintimidasi. Tidak dikuasai oleh kuasa kegelapan dan alam maut. Amin. Saya waktu ada di sebuah kota namanya Shenzhen. Apa kalau dibilang bahasanya itu? Shenzhen. Itu lagi camp, datang seorang anak muda pengusaha umur kira-kira 31 tahun. Saya udah lupa nama Mandarinnya. Ganteng anak muda ini. Perusahaannya itu 10 pabrik di 10 kota di China. Karyawannya itu puluhan bahkan ratusan ribu. Saya udah ceritakan ini di berbagai tempat. Anak muda ini, dia kena penyakit hepatitis C. Apa itu hepatitis C? Ya? Liver. Hepatitis C itu 90% tubuhnya. Baru umur 31 tahun. Kaya raya, pabriknya 10 di 10 kota. Karyawannya itu ratusan ribu. Hepatitis C. Dia udah berkeliling ke seluruh dunia. Cari obat-obat herbal di China. Dia pergi ke dokter yang paling hebat di Norwegia, ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa. Tidak sembuh-sembuh. Dia terus makan obat-obat herbal. China terkenal dengan obat herbal. Akupuntur macam-macam. Semuanya cari di China. Dan semua orang selalu ke sana. Dia ikut acara itu 3 hari. 6 bulan kemudian dia dengar lagi. Dia tinggal jauh dari Shenzhen itu naik kereta api 8 jam.
Dia nggak mau naik pesawat. Dia naik kereta api supaya dia bawa rombongan. Kereta api bulat yang jaraknya 306 km per jam. Itu 8 jam itu. Shenzhen itu kan agak dekat ke Hong Kong. Iya kan? Dekat situ. Jadi datang dari daerah Guangzhou sana. Dia dengar lagi, Liu Muse datang. Saya datang. Sama istri. 6 bulan setelah dia bersaksi bahwa dia itu sakit. Dia datang, bukan bicara di camp, bukan kasih kesaksian. Waktu kami pergi ke stasiun kereta api, mau naik kereta api sambil tunggu jam berangkat, dia cerita. Pakai penterjemah, cerita ke saya dan istri dan beberapa orang. Dia bilang begini, Liu Muse, 6 bulan lalu saya ikut khotbah Bapak tentang Yesus di Shenzhen. Saya enggak kenal karena orang Mandarin kan, Chinese kan mukanya hampir sama semua. Namanya Musa, muka sama. Badannya juga bagus, atlet. Ya terus kenapa kamu ikut? Waktu itu saya kena hepatitis C 90%. Hampir enggak ada kesembuhan. Saya udah makan obat herbal dari yang murah sampai yang mahal. Saya udah berkeliling Eropa, Amerika, Jepang. Saya udah cari dokter paling canggih, tetap aja nggak sembuh. Tapi sekarang, dia bilang, setelah saya dengar firman Tuhan, siapa Yesus Tuhan, waktu itu dia belum percaya Yesus. Saya pulang ke kampung kota saya, tiap hari saya baca firman Tuhan, saya minta didoakan oleh teman-teman saya yang ikut pelajaran di Liu Muse di Shenzhen. Terus sekarang bagaimana? Sekarang saya sudah sembuh, 90% sembuh total. Bukan karena obat-obatan, karena firman Allah, karena Yesus Kristus Tuhan. Kenapa kamu berpikir begitu? Karena obat-obat apapun, makanan apapun, semuanya datang dari Tuhan Yesus Kristus sebagai pencipta langit dan bumi. Dia bilang, aku sembuh 90%. Terus saya bilang, 10%-nya Tuhan pasti sembuhkan. Dia bilang, tidak begitu. Kenapa? Tuhan izinkan 10% masih tetap ada. Supaya aku terus bergantung kepada Tuhan. Kalau 100% sembuh, aku akan tinggalkan Tuhan. Tapi biarkan 90% sembuh dan 10% tinggal supaya aku tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Dan dia banyak sekali bawa jiwa-jiwa untuk datang ikut camp-camp itu. Mereka terhitung dalam 6.000 keluarga di seluruh China selama 3,5 tahun kami layani mereka. Bukan saya sendiri, pergi juga dengan waktu itu Pak Edi Leo ikut, teman-teman dari Abalof banyak yang ikut, ya, dari beberapa gereja dan mereka disembuhkan. Jadi kesimpulan kita hari ini katakan, Yesus juru selamat. Dia menyelamatkan saya. Tapi dia juga Tuhan. Dia berkuasa atas hidup saya. Dia juga Raja. Dia memerintah saya. Maka tidak boleh ada yang lain lagi. Hanya Yesus. Katakan, hanya Yesus. Dia Tuhan. Dia Raja. 2 kesaksian tadi itu cukup mengingatkan kita. Cucunya Konghucu. Dia menangkan ribuan jiwa di wilayah dataran Cina. Dari Anhui sampai ke Jilong dia layani. Pengusaha muda yang tadi saya cerita namanya, dia menangkan karyawan-karyawannya bertobat terima Tuhan Yesus. Memang jumlahnya kecil dibandingkan dengan penduduk China yang 1,4 miliar. Jumlahnya sedikit. Tapi saya mau beritahu, small is beautiful. Kecil, sedikit, tapi indah. Bermanfaat. Dia seperti lilin kecil yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Dan saya mendengar setelah COVID saya nggak kesana lagi, tapi saya dengar mereka mulai bergerak untuk membawa jiwa-jiwa, menghormati leluhur, menghormati orang tua, tapi mereka menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Terakhir, ini kesimpulan kita. Next slide.
Yesus berdoa, datanglah kerajaanmu, sama-sama 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti Yesus Juru Selamat dan Tuhan, dia termaktub, tertulis, terintegrasi, ternyatakan dalam diri dia sebagai Raja yang berkuasa di sorga dan di bumi. Pemimpin-pemimpin banyak berkuasa di bumi. Bumi pun terbatas. Presiden Indonesia hanya berkuasa di Indonesia. Dia tidak bisa berkuasa di negara lain. Presiden Amerika berkuasa di Amerika. Presiden Singapura berkuasa di Singapura. Perdana Menteri Inggris berkuasa di Inggris. Tapi Yesus Tuhan berkuasa di sorga dan di bumi. Itulah Raja kita. Lalu dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti cari siapa? Yesus. Dia Raja. Kalau dia Raja, kita apa? Kita rakyat. Apa undang-undangnya? Firman Tuhan. Apa sistem komunikasinya? Roh Kudus. Dan mujizat-mujizat selalu terjadi. Terakhir saya mau kasih tahu. Menurut penelitian, satu orang dewasa setiap hari membuat 35.000 keputusan. Satu hari. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi kita selalu bikin keputusan. Mulai keputusan kecil sampai keputusan besar. Itu jumlahnya 35.000. Keputusan untuk bangun, keputusan untuk makan, keputusan untuk mandi, keputusan untuk mencium sesuatu, keputusan untuk marah, keputusan untuk makan, semuanya namanya keputusan. Dan semua orang bisa lakukan. Tapi ada satu keputusan yang tidak bisa dilakukan semua orang. Hanya mereka yang terpilih. Keputusan ini dahsyat, ajaib, agung, dan tercatat di sorga. Yaitu apa? Mau tahu? Mau tahu? Berdiri semua, saya kasih tahu. Saya ulangi. Setiap hari orang dewasa seperti kita membuat 35.000 keputusan. Tidak peduli agama apapun. Mau dia Kristen, Hindu, Buddha, Islam, semuanya bikin keputusan yang sama. Kita kawin pun orang tidak percaya Yesus juga kawin. Kita makan juga orang tidak percaya Yesus juga makan. Kita bepergian juga sama. Tapi ada satu keputusan yang tidak bisa dilakukan semua orang. Hanya dilakukan oleh mereka yang terpilih. Yaitu apa? Dia memutuskan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja, Juru Selamat atas pribadinya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ikuti saya. Aku percaya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Raja atas hidup saya. Tidak ada yang lain. Aku hanya mau menyembah Tuhan karena Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus, taruh tangan di dada dan saya mau doakan. Musik boleh iringi lagu yang tadi itu yang tadi dinyanyikan. Taruh tangan di dada. Boleh, para WL boleh bantu saya. Kita nyanyikan satu lagu yang tadi terakhir itu ya. Refnya aja. Perhatikan lagu ini. Aku perlu Engkau dalam hidupku, agar aku bisa belajar darimu sepanjang hidupku.
生命能够彰显你荣耀。我既要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。 Taruh tangan kiri di dada, tangan kanan diangkat. Sekali lagi kita nyanyikan. 我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。 Semua ikuti saya. Bapa di sorga, Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan aku Yesus, percaya aku percaya Yesus Kristus Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Tuhan, Raja, Raja, Juru Selamat atas hidup saya, keluarga saya, keluarga saya, keturunan saya. keturunan saya. Inilah keputusan saya hari ini. Inilah keputusan saya. Engkau jadi Tuhan Engkau jadi Raja Tuhan, Raja atas hidup saya. atas hidup saya. Sekarang saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan, aku berdoa karena firman-Mu bagi mereka yang sakit dan Kau jamah dengan kuasa darah-Mu. Amin. Sakit penyakit dilenyapkan karena Engkau punya kuasa untuk melenyapkan sakit penyakit. Amin. Ada roh-roh lain apapun bentuknya, roh penyembahan kepada nenek moyang, hari ini dipatahkan dalam nama Yesus. Dan hanya kepada Kristus saja. Mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena usia, Tuhan beri pengharapan iman yang baru. Di tengah-tengah usia yang lanjut dengan kelemahan tubuh, mereka bisa mewariskan iman Kristus kepada iman Kristen kepada anak cucu mereka. Bahwa semuanya hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Anda yang sedang sakit, bagian-bagian sakit, taruh tangan di bagian yang sakit, taruh tangan di bagian sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini aku berdoa, Tuhan sembuhkan engkau, Amin. Tuhan pulihkan engkau, Tuhan jamah engkau dengan kuasa darahnya, sehingga engkau bakal mengalami sukacita. Hatimu yang gelisah, hatimu yang khawatir, Tuhan berikan pengharapan yang baru, hatimu penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang khawatir tentang masa depan, khawatir tentang cucu-cucu, khawatir tentang anak-anak, hari ini Tuhan pulihkan karena Engkau jadikan dia Yesus Tuhan Raja atas hidupmu. Dia memerintah atas hidup. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Begitu kita setia menyebut dia Tuhan dan Raja, maka dia bertanggung jawab untuk semua orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dengar saya kasih tahu, di salib itu Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya buat kita. Tapi kebangkitannya mendemonstrasikan kuasa-Nya bagi kita. Amin. Maka percayalah, tidak ada yang lain, tidak ada jalan keluar, satu-satunya Yesus Kristus Tuhan, jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Tidak hanya di ruang ibadah, tapi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan rumah tangga, kehidupan bisnis, kehidupan pekerjaan, kehidupan mengurusi keluarga. Tuhan Raja atas semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Boleh salam kiri kanan bilang, Yesus itu Tuhan atas hidup saya. Yesus Tuhan.